Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di Bung Barat. Oke Bung, kita kan kemarin udah selesai nih Bung untuk proses pemilihan calon kepala daerah. Ya, Kemudian hitung cepat sedang berlangsung sampai nanti pada akhirnya setiap daerah akan diputus oleh KPU. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Yang pasti kan setiap pihak menginginkan menang. ya. Otomatis ya mungkin ada juga yang kecewa ketika dia memang tidak terpilih karena mengingat perjuangannya kan cukup panjang nih, dari pendaftaran sampai kampanye masa tenang. Nah, Bung, kira-kira Bung, kalau misalnya ada ini pihak-pihak yang merasa tidak puas atau mungkin seharusnya kita yang menang karena ditemukan ini. Artinya kan berarti ya mau nggak mau ini jadi sengketa barang ini kan, Bung. Apa yang harus dilakukan, Bung? Yang pertama, dia dapat mengajukan permohonan, Bung, ke Mahkamah Konstitusi. Dia dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, berapa lama ini bisa diajukan, Bung? Paling lambat 3 hari memang. 3 hari kerja ya, Bung, ya. 3 hari kerja itu kalau di dalam di dalam peraturannya itu jam 8 pagi sampai jam 24.00. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu, ya kalau tidak dihitung kan itu. Betul. Tapi Bung begini, oke lah, dia tidak puas, dia merasa dicurangi atau dia merasa dirugikan atau apapun itulah, sehingga dia mau ajukan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu yang cuma 3 hari tadi. Nah, tapi Bung, sebenarnya apa sih yang mau diajukan? Goalnya itu apa sih sebenarnya yang bisa dikejar gitu, Bung? Dalam konteks ini, Bung, kalau kita jadi pemohon ya. Kalau kita jadi pemohon, saya coba dari sisi pemohon lah, karena tadi Bung sampaikan berkaitan tentang apa yang akan dilakukan oleh calon kepala daerah ketika mereka tidak menerima hasil daripada ketetapan yang disampaikan oleh KPU berkaitan tentang perolehan suara. Yang pertama, Bung, objeknya itu apa tuh? Kan gitu nih. Objeknya itu adalah keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Itu yang menjadi objeknya, Bung. Keputusannya itu. Sehingga nanti di dalam petitumnya ya itu membatalkan daripada objek itu. Oh, jadi tujuan diajukannya ke MK untuk membatalkan si putusan ini. Yang pertama membatalkan objek itu. Kenapa saya harus sampaikan begini, Bung? Karena memang ada beberapa kasus, bahkan nanti yang menjadi objek bukan hasil keputusan daripada KPU, Bung. Nanti yang lain misalnya. Gitu loh. Jadi yang menjadi objek itu dulu nih. Harus dulu disampaikan bahwa yang menjadi objek itu keputusan KPU berkaitan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Itu dalam permohonan, Bung, menjadi objek. Jadi nanti sehingga pemohon bisa nanti menguraikan kira-kira alasannya apa sehingga dia ingin membatalkan hasil keputusan KPU tersebut. Gitu loh, Bung. Oke. Artinya ketika dia jadi pihak terkait, dia harus bisa mempertahankan putusan ini. Artinya mempertahankan bahwa apa yang didalilkan sama si pemohon ini tidak tepat seperti itu. Artinya dia membantah lah berkaitan tentang kecurangan-kecurangan itulah pihak terkait kan. Memang, Bung, di dalam konteks sidang ini memang pemohon mempunyai, menurut saya ya, ini pemohon mempunyai beban yang lebih berat. Kenapa? Dia harus menyampaikan menyampaikan ke mahkamah berkaitan tentang alasan-alasan dia, mengapa dia batalkan keputusan KPU ini, gitu loh. Artinya dengan dibatalkannya ini, nanti berikutnya dituntut sama dia, apakah dia tetapkan suara menurut versinya dia, yang benar itu seperti apa? Contoh kesalahan penginputan data, kesalahan perolehan suara, dia harus membuktikan itu, Bung. Yang kedua,
Apakah dia nanti meminta pemungutan suara ulang PSU dengan alasan-alasan tertentu, tentu. Kemudian apakah nanti dia akan meminta penghitungan suara ulang? Gitu loh, Bung. Nah, alasan-alasan itu tadi yang mereka harus ramu, mereka harus sampaikan dalam permohonannya untuk mencapai apa yang diinginkan dalam petitum. Yang petitum tadi tentu yang pertama membatalkan keputusan, kan gitu nih. Setelah dibatalkan keputusan, dia tetapkan nih, kira-kira perhitungan yang benar menurut pemohon ini seperti apa. Itu salah satu, misalnya dalam petitumnya. Kalau dia menginginkan bahwa perolehan suaranya ditetapkan berdasarkan versinya dia, tentu dengan alasannya harus ada bukti-bukti ya, Bung ya. Berikutnya adalah pemungutan suara ulang nih, PSU. Contoh nih, di TPS misalnya. Di TPS itu ada pelanggaran. Pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak punya hak di situ, di dalam TPS itu melakukan pencoblosan di situ. Atau pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Nah, hal ini menyebabkan adanya pemungutan suara ulang di dalam TPS itu. Terkait pelanggaran ini harus dilaporkan dulu tingkat TPS, Bung. Namanya mengajukan form C keberatan nih. Diajukan di form C keberatan, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum nih terkait ininya. Nah, nanti dia menguraikan di situ tuh, di dalam permohonannya. Memang, Bung, begini ya. Ini waktunya ini memang singkat, Bung. Waktunya memang singkat, 3 hari, paling lambat 3 hari. Sejak ditetapkan oleh KPU mengenai perolehan hasil suara itu tadi kan, suara hasil pemilihan tadi itu memang agak ini ya, Bung ya, agak terbatas. Waktunya. Makanya karena kan udah pernah kita singgung sebelumnya pada podcast kita sebelumnya, ini memang harus dipersiapkan, Bung. Nggak boleh tiba ujuk-ujuk nih. Betul. Contoh, 3 hari nih. Kita ajukan ke dalam permohonan nih 3 hari misalnya. Belum kita ramu lagi apa nih permohonannya nih. Betul. Apa pelanggarannya ini. Betul. Jenisnya ya beda-beda ya. Seperti kita bilang tadi, jenisnya mulai beda-beda nih. Dalam kampanye jenisnya beda-beda. Kemudian apa yang telah dilakukan atas pelanggar ini. Udah dilapor belum sama Bawaslu? Udah dilapor belum terkait hal-hal ini kepada Bawaslu? Apa tindak lanjut Bawaslu berkaitan misalnya nih contoh kasus terkait apa pelanggaran ini. Ini kan harus dikonstruksikan, Bung. Kalau kita tidak siap, waktunya juga mepet. Nah, itu bahaya. Nah, memang ada perbaikan, Bung ya. Ada masa perbaikan. Ada masa perbaikan untuk permohonan. Tapi masa perbaikan itu 3 hari, Bung. 3 hari sejak kita daftarkan permohonan. Kita simpelkan seperti itulah gitu loh. Tapi lebih simpelnya lagi ketika kita sudah masukkan permohonan di awal. 3 hari. 3 hari itu tadi tuh paling lambat gitu loh kan. Nah, setelah kita masukkan itu. Masa perbaikan. Maka perbaikan itu 3 hari terhitung sejak itu juga. Singkat. Nah, singkat. Gitu loh. Jadi hal ini yang membuat kita harus siap, Bung, gitu loh. Harus siap dalam mempersiapkan kira-kira apa yang kita konstruksi dalam permohonan itu, apa petitumnya, Bung, gitu loh. Bagaimana kalau tidak diperbaiki atau waktunya habis ketika perbaikan? Nah, apakah nanti ditolak? Nah, tentu mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal. Konsekuensinya. Apabila perbaikannya melebihi waktu yang telah ditentukan oleh mahkamah, maka permohonan awal yang jadi pertimbangan akan diperiksa oleh mahkamah. Nah, dalam pengajuan permohonan pun, Bung, kita harus menyiapkan itu kira-kira bukti awalnya apa nih? Bukan cuma permohonan aja nih. Buktinya juga kita siapkan nih. Buktinya apa? Yang paling simpel misalnya, penetapan pasangan calon, nomor urut calon, KTP calon misalnya kan, pasangan calon nih. Kemudian SK KPU tadi tuh, yang menjadi objek. Nah, itu aja dulu dimasukkan. Yang lebih simpel nih. Ya kalau ada yang lain, misalnya pelanggaran silahkan. Tapi karena keterbatasan waktu tadi, kira-kira yang sering kita lakukan yang simpel dulu nih. Tetapi konstruksinya kita sudah tahu nih, Bung. Kerangkanya sudah tahu. Nanti kita lengkapi di perbaikan. Paling nggak daftarnya masuk dulu. Nah, nanti kan bisa diperbaikan nih. Kalau artinya proses perbaikan, minimal di perbaikan kita sudah selesaikan semua itu. Maksimal waktunya di perbaikan kita harus maksimalkan semua. Oleh karena itu, Bung, makanya memang waktunya sempit, Bung. Sempit sekali. Sempit sekali untuk mengurai satu kabupaten misalnya, satu provinsi
Bagaimana kalau lokasinya jauh, misalnya di daerah timur, misalnya. Betul. Nah, makanya harus tersistem, Bung. Harus terkoordinasi dengan baik, gitu loh. Tim hukum Jakarta, tim hukum misalnya ada di daerah, langsung kirim berkas, laporan itu. Kalau tidak, habis waktunya. Kalau habis waktunya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang diperiksa permohonan awal, Bung. Oke. Itu terkait dengan permohonan tadi kan? Ya. Mungkin Bung, boleh kasih gambaran, kira-kira sebenarnya prosesnya nanti di MK seperti apa setelah masuk permohonan, kemudian kita perbaikan, apa selanjutnya? Baik Bung, setelah perbaikan kita lengkap, nanti MK menyampaikan ini. Sebenarnya kalau kita aktif, kita bisa tengok di laman MK biasanya, di laman mahkamah. Itu biasanya ada yang awal, permohonan perbaikan. Kita bisa upload di situ biasanya. Tetapi biasanya MK setelah itu diregistrasi akan disampaikan salinan itu kepada pihak termohon. Termohon ini KPU ya, Bung. Oke. Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Oke. Nah, apakah pihak terkait bisa mengajukan diri sepanjang dia merasa itu kepentingannya dia harus bisa mengajukan diri kepada mahkamah sebagai permohonan sebagai pihak terkait. Oh, artinya pihak terkait ini bukan muncul ketika kita mengajukan permohonan. Oh, tidak. Tapi dengan inisiatif sendiri. Iya, dia harus mengajukan. Itu paling lama 2 hari setelah dia terima. Artinya sebenarnya kalau tinggal tengok laman, Bung, BPRTK itu istilah dari mahkamah itu kan. Nah, 2 hari itu paling tidak mereka sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Tetapi kita bisa cek di laman supaya tidak tertinggal ini ya informasi. Kita bisa buka. Kalau kami sering buka laman MK, kami cek itu Bung perbaikannya. Dan akibat itu kita bisa mengajukan. Oleh karena itu kita bisa mengajukan sebagai pihak terkait ke mahkamah secara bersurat. Yeah. Nanti ditetapkan oleh mahkamah apakah kita ditetapkan sebagai pihak terkait dalam proses itu, gitu loh, Bung. Ditetapkan oleh mahkamah. Ketika kita masuk sebagai pihak terkait, maka disitulah kesempatan untuk mematahkan. Ya, kita bisa membuat keterangan namanya, Bung, mempersiapkan keterangan pihak terkait, kan berkaitan tentang apa yang telah disampaikan oleh pemohon. Setelah ada perbaikan itu, kita lihat juga, Bung, harus teliti juga mengenai tanggal permohonan dan tanggal perbaikan. Ya. Seperti saya bilang tadi. Ya, kita pasti akan tanggapin, tapi kita bisa eksepsi dong nanti bahwa perbaikan ini telah melewati waktu, maka yang akan dipertimbangkan akan diapa oleh mahkamah adalah ya permohonan awal. Nah, kita harus lebih teliti lagi, Bung. Berapa lama waktu bagi si pihak terkait untuk mengajukan permohonan dia menjadi pihak terkait? Sebenarnya ketika dia sudah terbit di laman MK berkaitan tentang perbaikan itu, Bung, sudah final, sudah bisa mengajukan ke mahkamah, gitu loh. Kapan diajukan keterangan pihak terkait? 1 hari sebelum sidang pun diperbolehkan. Seperti persidangan sebelumnya besok keterangan pihak terkait. 1 hari sebelumnya kita sudah ajukan keterangan sebagai pihak terkait. Keterangannya, Bung. Kalau permohonan sebagai pihak terkait itu bisa diajukan ke mahkamah. Ketika kita sudah nampak perbaikan di mahkamah itu, Bung, sudah final itu, kita bisa ajukan sebenarnya langsung ke mahkamah. Gitu. Oke. Kemudian setelah keterangan pihak terkait, kemudian apa lagi selanjutnya? Nah, nanti mahkamah akan membuat relas panggilan sidang kalau bahasa kita lah, lebih umumnya lagi untuk menghadiri persidangan, Bung. Gitu loh. Nah, setelah kita dapatkan artinya proses pengajuan itu semua, kan gitu nih. Artinya sudah dilakukan perbaikan dari permohonan, sudah selesai. Kemudian keterangan pihak terkait juga sudah disampaikan 1 hari ya. Sebelum sidang maksimal waktunya. Nah, kemudian ada pemberitahuan hari sidang kepada para pihak dan pemberi keterangan, Bung. Ada pemberitahuan itu saya bilang tadi, pemberitahuan seperti relas tadi gitu loh, Bung, untuk menentukan kapan sidangnya. Nah, sidang itu apa gitu, kapan gitu loh kan? Untuk awalnya apa? Pertama itu pemeriksaan pendahuluan, Bung. Oke, itu hari pertama sidang. Pemeriksaan pendahuluan itu nanti dicek para pihaknya siapa di situ kan, Bung. Kemudian dicek lagi pihak pemohonnya gitu loh kan. Nah, di dalam pemeriksaan pendahuluan itu juga mahkamah akan memberikan waktu kepada pemohon untuk menguraikan pokok-pokok permohonannya. Biasanya waktunya 5 sampai 10 menit, Bung. Jadi kita bisa mendeskripsikan, menguraikan kira-kira pokok permohonan itu apa di dalam mahkamah gitu loh kan, agar mahkamah tahu gitu loh.
Kemudian ada penyampaian jawaban dari termohon, setelah itu keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, baik ke Bawaslu Kabupaten Kota gitu loh, Bung. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan persidangan, Bung, gitu loh. Di dalam PMK-nya, pertama Mahkamah Konstitusi pemeriksaan persidangan gitu loh. Nah, setelah pemeriksaan persidangan itu dicek sama mahkamah lagi semuanya, kemudian ada pengucapan putusan tahap pertama, kalau fase pertama kalau di dalam PMK-nya, Bung. Seperti putusan selah. Ini lebih banyak mahkamah melihat terkait permohonan ini, apakah memenuhi syarat formil. Tentu yang pertama tadi objek tadi, Bung. Objek dilihat dulu kan gitu nih para pihak apakah telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh mahkamah. Yang kedua, mungkin berkaitan tentang ambang batas. Ambang batas. Jadi berkaitan tentang pasal 158 nih, Bung. Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu tadi kita berbicara terkait dengan ketika memang dia memenuhi ambang batas atau dia memenuhi syarat formil, dia bisa lanjut nih permohonannya. Ketika memang tidak memenuhi syarat formil maupun ambang batas, ya sudah berarti kan stop sampai di situ. Nah, untuk yang berlanjut ini, apa tahap berikutnya, Bung? Yang berlanjut itu begini, Bung. Bisa saja yang berlanjut itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat pasal 158. Ambang batas. Contoh, melebihi 2%, 3% gitu loh kan, sampai seterusnya. Itu bisa saja nanti masuk ke sidang lanjutan. Karena pada tahun 2019 lalu, ya, sampai tahun 2020 persidangannya, itu ada juga yang melebihi ambang batas masuk, Bung, gitu loh. Melebihi ambang batas itu masuk. Lanjutannya itu mahkamah akan menentukan sidang untuk pembuktian dan sidang lanjutan yang pembuktian, Bung. Nah, biasanya mahkamah akan menyampaikan kepada para pihak jika ingin menambahkan bukti. Mahkamah akan memberikan waktunya di situ. Juga nanti akan menyampaikan sekalian penyampaian berkaitan tentang saksi, Bung. Dan juga ahli dalam proses ini. Jadi diberikan kesempatan yang sama kepada pihak terkait, misalnya kepada pemohon, kemudian kepada termohon, dan juga kepada pihak terkait. Nah, berapa saksinya? Kan gitu nih, Bung. Karena kan banyak nih. Saksinya itu tergantung mahkamah. Oke. Bisa 3. Kemungkinan besar 3, Bung. Bisa juga 5. Sedikit ya? Sedikit. Jadi, ya kita juga pernah mempertanyakan ini kepada mahkamah. Bagaimana kan kita membuktikan itu kan, contoh lah, Bung, misalnya terjadi pelanggaran di beberapa TPS misalnya kan. Iya. Nah, yang cuma dibatasi 3 kan gitu nih. Betul. Sementara misalnya pelanggaran ada 5 atau 7 TPS kan gitu. Nah, saksi-saksi masing-masing TPS kan paling tidak bisa menyampaikan ini, Bung. Betul. Tentang pelanggaran-pelanggaran mana gitu, seperti apa pelanggaran, seperti apa fakta dalam terjadinya pelanggaran gitu. Tapi biasanya mahkamah itu ya tergantung mahkamah memang menentukan itu 3 biasanya dan 1 ahli misalnya untuk menyampaikan kira-kira bagaimana terjadinya pelanggaran di dalam pokok permohonan para pihak itu. Contoh di keterangan pihak terkait juga misalnya kan di jawaban termohon juga gitu loh, Bung. Berarti kalau seperti itu modelnya yang harus dikuatkan adalah materi permohonannya. Iya. Berarti kita tidak bisa namanya bukti kan ya sebagai petunjuk, sebagai ya bukti bahwa memang terjadi ini. Iya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, iya. Petunjuk itu bagian dari bukti juga, rangkaian peristiwa dari yang akan nanti dipertimbangkan oleh mahkamah di situ gitu loh. Tapi memang, Bung, ada keterbatasan kita. Dari 3 misalnya saksi, kita harus betul-betul ya mengkonstruksikan dengan baik, Bung. Saksi-saksi mana yang betul-betul bisa kita sampaikan ke mahkamah agar keterangannya disampaikan oleh di dalam mahkamah gitu loh, Bung. Memang waktu terbatas, Bung, semuanya gitu. Iya. Gitu loh. Wow, oke. Artinya, semua saksi sudah dimintakan keterangan, kemudian ahli-ahli sudah dimintakan keterangan. Pemohon bisa menghadirkan saksi juga. Termohon bisa menghadirkan saksi. Jadi
memang diberikan hak yang sama ya, Bung ya, kepada pemohon dulu ya, pemohon untuk diperiksa. Kemudian kepada termohon untuk memberikan juga saksi, ahli, kepada pihak terkait juga diberikan gitu loh, Bang. Termasuk nanti sama pihak terkait. Sama pihak terkait juga sama gitu loh. Oke. Kemudian selanjutnya, Bung, setelah ini? Ya, setelah itu tinggal kita menunggu keputusan dari mahkamah berkaitan tentang itu. Gitu loh, berkaitan tentang permohonan kita gitu loh. Singkat, Bung, sebenarnya. Tetapi memang di waktu yang singkat ini kita harus memaksimalkan gitu loh. Nah, mahkamah nanti juga biasanya akan membentuk 3 panel, Bung. Oke. Jadi 9 hakim konstitusi dibagi 3. Bagi 3, ya kita tentu nanti sesuaikan nanti artinya dengan panel 1, panel 2, panel 3 sesuai dengan panggilan sidangnya seperti apa gitu loh, Bung. Panel ini maksudnya apa, Bung? Seperti apa? Ya, nanti pembagian sidangnya dibagi 3 nih, sidangnya, ruang sidangnya. Jadi masing-masing hakim akan memeriksa perkara, hakim konstitusi memeriksa perkara, masing-masing 3 hakim gitu. Jadi dibagi-bagi semua. Tapi untuk pengucapan putusannya itu 9 hakim. Iya. Putusan akhirnya itu 9 hakim gitu loh. Memang mau begini, manajemen waktu sangat penting. Manajemen waktu sangat penting dalam mengkonstruksikan semuanya, Bung. Contoh saya bilang ini. Yang pertama, permohonan 3 hari. Paling lama 3 hari. 3 hari kerja ya. Sejak KPU menyampaikan keputusan tentang perolehan hasil pemilihan. Setelah itu diajukan ada perbaikan. 3 hari juga nih. Kapan pihak terkait bisa tentu kan ini disampaikan setelah perbaikan kepada pihak termohon misalnya kan, ya memang harus termohon, kemudian kepada pihak Bawaslu. Setelah itu pihak terkait ingin masuk sebagai pihak terkait memberikan surat kepada mahkamah agar bisa ditetapkan menjadi pihak terkait itu 2 hari. Setelah itu ada panggilan sidang. Sidang pendahuluan, kemudian penyampaian berikutnya, penyampaian jawaban, misalnya keterangan pihak terkait, pemberi keterangan oleh Bawaslu gitu loh. Nah, setelah itu pemeriksaan persidangan oleh mahkamah. Setelah pemeriksaan persidangan lanjut lagi putusan selah. Putusan selah apakah lanjut perkara atau tidak lanjut? Bagi yang lanjut mempersiapkan bukti, Bung. Buktinya kita persiapkan. Jadi memang sistematis, Bung. Saksi kita persiapkan. Berapa orang saksinya? 3. Kita harus koordinasi lagi nih. Persiapan saksi. Saksi yang betul-betul ya bisa meyakinkan mahkamah atas terjadinya pelanggaran, meyakinkan itu apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang terjadi yang dia alami sendiri gitu. Setelah itu putusan. Memang padat ini, Bung. Makanya itu sudah kita sampaikan di awal, memang persiapan ini memang harus dari awal, Bung. Nggak bisa tiba ujuk-ujuk gini gimana gitu. Takutnya nggak maksimal hasilnya kalau terlalu tergesa-gesa. Betul. Mungkin juga mahkamah pun tidak bisa juga bahwa ini dibiarkan terlalu lama mengingat kan di sini ada kepentingan publik. Iya. Artinya jabatan ini pun tidak boleh lama kosong. Iya. Jadi dalam 45 hari harus sudah putus, Bung. 45 hari sudah harus putus. Bagaimana Bung bayangkan kabupaten kota yang segitu banyak. Semua masuk ke MK. Semua masuk ke MK, batas. Kan begini, Bung. Kan tiap-tiap kabupaten kota kan menyampaikan keputusannya kan menurut saya kan berbeda-beda waktunya ini kan. Iya, tergantung perhitungannya masing-masing. Iya, ketika sudah misalnya kabupaten tertentu putus misalnya hari ini, misalnya kan hari Jumat sampai tanggal apa dia putuskan misalnya jam 23 misalnya kan 23.59. 1 detik itu kan 1 hari, Bung. Iya, betul. Untungnya kalau Sabtu Minggu ini tidak dihitung, masih bisa bernapas lah. Iya, masih enak. Iya kan, Bung? Ah, ini Senin udah masuk lagi. Baik. Kalau saran ya kalau kita boleh memberi apa, kalau bisa biar maksimal juga harinya, paling tidak hari kedua atau hari ketiga itu didaftarkan untuk permohonan awalnya, jangan tergesa-gesa juga, gitu loh kan. Malah hari kedua atau ketiga kita masukkan permohonan awal. Setelah masuk permohonan awal, kan 3 hari lagi perbaikan, Bung. Kerja lagi untuk mempersiapkan lebih maksimal lagi, termasuk buktinya, Bung. Buktinya tadi sudah persiapkan juga di situ. Berapa permohonan untuk kita ajukan, misalnya kan 1 asli 3 kopi, gitu loh. Untuk buktinya sama, kita bikin aja nanti untuk daftar buktinya, ya 1, asli 3 kopi, kemudian untuk daftar buktinya tetap di lege 1, kopi fotokopi 1. Harus masukkan dalam flash disk, belum untuk PDF dan juga Word, gitu dalam PDF.
Oke, Jadi artinya harus masukkan dalam itu dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan terlambat, Bung. jangan terlambat. Jangan terlambat. Waktu tetap berjalan. Jamnya jam berapa? 08.00 pagi sampai dengan 24.00. Gitu loh. Oke. Secara teknis Bung sudah hafal lah untuk menghandle ini semua. Termasuk tadi apa yang harus disiapkan. Iya. Oke. Jadi ini juga untuk teman-teman, mana tahu memang wah jagoannya nggak terpilih, atau misalnya ternyata teman-teman merasa wah ini kenapa kok kita kayaknya dicurangi atau kita kok dirugikan atau segala macam. Maka karena ini juga masih tahap quick count, jadi teman-teman silakan bisa mempersiapkan ya, Bu. Mempersiapkan apakah perlu untuk mengajukan permohonan ke MK atau tidak perlu. Sehingga memang ya kita sih semua berharap menang, tapi tidak dipungkiri tidak bisa semuanya menang. Iya. Pasti ada juga beberapa pihak yang kecewa. Tapi itu tadi teman-teman banyak masukan dari Bung Barat. Artinya memang kalau memang teman-teman niat untuk mengajukan permohonan ke MK, prosesnya ini cukup singkat dan harus banyak yang dipersiapkan. Artinya semoga perhitungan quick count ini jadi momentum teman-teman, walaupun menunggu keputusan dari KPU, tapi dari sini tidak salah juga mempersiapkannya. Iya, sudah dipersiapkan, udah ada gambaran kira-kira apakah ini termasuk terstruktur sistematif masif, apakah termasuk money politik, sehingga apakah selisih hasil, sehingga memang teman-teman harus meminta kepada MK supaya putusan KPU dibatalkan, seperti itu. Oke, Bung Barat, sudah banyak ilmu yang diberikan. Terima kasih, Bung. Semoga teman-teman yang nonton video ini, semoga teman-teman suka, dan silahkan like, juga share untuk teman-teman lain, supaya teman-teman lain juga punya gambaran gimana sih sebenarnya proses sengketa di MK. Oke, jadi kami dari Bung Barat pamit. Salam perjuangan. Salam perjuangan.